Shalom. Saya seumur hidup saya belum pernah ada kebaktian seperti ini. Saya mengingatkan, selama saya hidup belum pernah saya merasakan kebaktian seperti ini. Kedua, saya melihat hal seperti ini pernah dalam hidup saya sekali juga. Tapi posisinya bukan di bumi. Waktu saya menghadap Yang Maha Kuasa. Yang saya ingat hanya satu hal yang tidak bisa saya lupakan. Yaitu seperti ini. Tabut perjanjian. Nah, dan ini mengingatkan saya waktu saya dipanggil Tuhan menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Oh, berarti udah hampir semua ya. Oke, singkat aja ya. Saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa, mama punya ibu yaitu nenek saya, nenek punya ibu lagi yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapu Angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin, pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Terkenal dengan tokoh aliran putih. Nah, nenek saya adalah tokoh aliran hitam. Terkenal dengan ilmu santetnya, setan kober. Dengan julukan si setan kober, kobaran api setan. Jadi kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing. Weton tertingginya Jawa, 99. Di antara 5 bersaudara laki semua, saya anak nomor 2 yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing. Karena itulah, sejak usia 9 tahun, saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya belajar ilmu kebal, ilmu menghilang. Selama saya belum bertobat, saya tidak pernah bayar bis dan angkot. Karena begitu masuk, tidak kelihatan. Nah, usia 10-11 tahun itulah saya menguasai ilmu ngerogo sukmo. Mati sak jering urip, urip sak jering pati. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Yang disebut mecat rogo, mati rogo. Itu saya kuasai usia 10-11 tahun. Disitulah saya dipasang susuk jarum emas dan jarum tembaga untuk menguasai ilmu besi kuning, kebal dari segala senjata. Jadi dulu rambut saya ini tidak bisa dipotong. Dan yang bisa motong rambut itu hanya orang tua yang melahirkan. Baru bisa kepotong. Nah, disitulah seluruh badan semua kebal segala senjata. Di situ guru saya memberitahu saya, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu, di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Saya ngomong sama guru saya, guru, saya mau jadi orang baik saja. Jadi orang baik aja susah, apalagi jadi seorang penjahat. Nah, lulus SD, saya dibekali ilmu sirep, namanya sirep Begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Nah, kelas 2 SMP guru saya memberitahu saya, tinggal 1 langkah lagi, kamu harus menguasai suatu ilmu. Dan ilmu yang sangat rahasia, ya ilmu pamengkang jagat tutup bumi sapitu, membelah dunia. Waktu itu guru saya ngomong, untuk menguasai ilmu terakhir ini, engkau harus bertemu seorang guru lagi. Saya kaget, kakek saya udah hebat,
nenek saya sudah hebat. Tapi masih ada satu guru lagi yang harus saya temui dan untuk belajar. Ingat, kamu akan menguasai ilmu terakhir, ilmu pamungkas. Nah, tetapi semua kekuatan inti tenaga dalam di dalam diri kami harus dimasukkan ke dalam tubuh kamu supaya kamu kuat dan bertahan untuk ketemu dia. Nah, setelah itu guru saya baca mantra gini-gini. Saya disuruh tidak makan, tidak minum, saudara. Saya masih ingat kejadian itu yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Disitulah saya lihat, pertama adalah awan gelap. Begitu awan gelap, petir dan gempa bumi. Dan muncul satu sosok yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Tingginya 3 meter. Wajahnya seperti anak muda. Tampan melebihi Elvis Presley. Rambutnya silver perak. Matanya dan bumi berputar di dalam matanya. Kelihatan bumi ini. Dan jubahnya putih berkilau. Di situ guru saya ngomong, sekarang ini kamu ketemu pangeran. Waktu itu saya tidak tahu siapa itu pangeran. Nah, disitulah baru saya mengerti setelah bertobat. Itu Lucifer. Nah, silver perak. Dan disitulah saya dilatih ilmu rahasia untuk menguasai ilmu pangkang jagat. Waktu akan berhenti. Nah, disitulah saya 7 hari 7 malam dilatih dia tidak makan, tidak minum, latih terus di kekuatan hitam itu, saudara. Nah, setelah menguasai ilmu terakhir, saya keluar dari tempat itu menjadi manusia yang berubah dan berbeda. Nah, setelah itu, setelah menguasai ilmu terakhir, guru saya berkata, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Guru saya ngomong saya, dalam hidup ini kamu harus belajar satu hal yang harus kamu pegang seumur hidup kamu. Kamu punya senjata keris, tombak pedang. Tetapi kamu akan saya beritahu suatu senjata yang terhebat. Yaitu apa? Senjata itu bukan ada di tanganmu. Tapi senjata itu ada di hatimu. Kata-kata itu yang teringat terus dalam hidup saya. Bahwa senjata yang terhebat adalah apa, saudara? Hati kita. Aku sudah menempa hidupmu untuk menempa hatimu menjadi hati baja. Nah, setelah itu guru saya berkata, aku akan mati kira-kira 2:30 sebelum aku menghadap Yang Maha Kuasa. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Tapi sebelum aku mati tak tinggali rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebu malam Kemis, keluar nomornya 50. Dan ingat untuk beli peti matiku. Jadi sebelum mati ngasih nomor buntut dulu. Nah, guru saya bertapa gini, dan ada satu kata-katanya. Dia ngomong gini, semakin terkenal, semakin kesepian. Semakin hebat, tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Dan hanya satu, menunggu kematian dengan cara terhormat. Itu kata guru saya sebelum meninggal. Dan beliau langsung gini, Semedi meninggal. Umur 100 tahun. Dan tidak pakai kacamata. Masih gagah. Nah, setelah itu guru saya meninggal. Saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Ting, menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Nah, umur 15 tahun saya lewati pertarungan demi pertarungan. Hampir seluruh Pulau Jawa. Setelah saya hadapi berbagai aliran dan tidak pernah kalah dalam semua pertarungan. Umur 18 tahun saya diajak kakak saya.
Ton, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong. Ceweknya sip-sip. Saya ngomong sama kakak, saya tidak bisa. Karena rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Karena untuk menguasai ilmu pamengkang jagat, haruslah seorang perjaka murni yang tidak pernah berhubungan seks. Ting-ting dan bukan tong-tong. Karena puncak dari ilmu kegelapan adalah hidup dalam kematian, mati akan cinta, mati akan nafsu, hidup dalam kematian. Waktu itu saudara, saya ngomong sama kakak saya tidak bisa. Ini pantangan ilmu saya. Kakak saya berkata, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngangkleng. Kalau punya kena ilmu itu, datang sinting pulang edian. Pasti manggil-manggil. Itu kalau enggak ada yang bisa mutusinnya, 15 tahun. Kalau enggak ada yang bisa ngelepasin, gila, pasti itu. Itu ilmu jaran goyang. Waktu itu saya datang tempatnya KKR. Yang khotbah Gilbert Lumaindong. Waktu itu dia baca Alkitab dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Dia berkata bahwa orang Kristen yang hidup dalam Tuhan tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Nah, begitu saya baca mantra, setan kobaran api setan. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Ilmu saya kabur. Nah, setelah itu Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan, artakol. Dari belakang saya maju ke depan, tujuannya satu, adu ilmu, untuk daftar. Saya kira itu artakol itu tempat adu ilmu. Karena apa? Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Nah, dari belakang saya maju untuk daftar pertarungan. Nah, Gilbert tatap saya. Dia tatap saya, hidung-hidung, mata-mata gini. Melekat gini semua. Saya tantang bertarung. Dan saya masih ingat usia saya masih 18 tahun. Waktu itu saya berkata, Gilbert, kalau aku kalah, aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert ngomong, silahkan. Besok saya tunggu. Nah, saya singkat aja. Saya tantang Gilbert dalam pertarungan. Ada banyak orang. Saya masih ingat itu. Ada pendeta. Dalam nama Yesus. Lari. Saya masih ingat dalam pertarungan itu. Waktu itu Gilbert ditemenin banyak hamba Tuhan. Wah, semua. Saya gunakan, kan saya dulu bisa berubah jadi harimau. Karena saya punya ilmu Singolodoyo, ilmu di atas tingkat ilmu singa, di atas ilmu macan putih. Kurahkan semua ilmu saya. Gilbert gini, haleluya. Dia buka mata, tinggal dia sendiri. Saya masih ingat itu. Jadi yang lain pada kesana semua. Gilbert gini. Itu saya ngomong, Gilbert, ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, silahkan. Saya baca mantra terakhir ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Waktu saya baca mantra, saya buka mata, saya lihat dari tubuhnya Gilbert keluar cahaya terang. Saya ambil pesan, maju. Saya pukul Gilbert. Jarak sejengkal gini, cahaya itu membuat saya terpental 10-12 meter. Saya hilang ingatan. Gila 1 tahun. Nah, saya didoain pendeta-pendeta. Bukannya tambah sembuh, tambah edian. Nah, tepat 1 tahun, tahun 93. Saya masih ingat itu, tahun berapa, Dara? 93.
ada cahaya terang datang. Yes! Masuk kepala saya dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan adalah Yahweh. Dan dia berkata, akulah Yesua Hamasia. Nah, sebelum dunia dibentuk dan sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Langsung ada cahaya terang benderang. Sininya gak bisa dilihat wajahnya. Dan dia tunjukkan lubang pakunya. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu di sini. Coba semua pegang bagian sini. Kalau kita sering lihat gambar-gambar kan banyak di sini ya. Tapi pada waktu Yesus menampakkan diri ke saya, kalau di sini kan tidak bisa, saudara. Jadi di sini ada lubang di pergelangan ini, saudara. Nah, makanya saya kepaku. Nah, setelah itu dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maukah engkau percaya padaku? Ada satu kekuatan aneh yang membuat saya berkata, aku percaya. Langsung ilmu saya musnah. Dan waktu itu saudara, dia tumpang tangan saya. Saya masih ingat tumpang tangannya beda dengan kebanyakan yang dilakukan pendeta-pendeta. Karena pendeta tumpang tangan kan tangan satu. Nah, waktu itu dia berkata nih, kuberi kau kuasa. Tangannya gini. Sering kita doakan kan gini. Betul? Ini tangannya gini. Dan terdengar suara, kuberi kuasa. Nah, setelah itu dia langsung jalan gini. Hilang. Di situ saya cari jimat saya, hilang semua. Tidak taunya waktu gila setahun dibakar pendeta semua. Jadi saya ini begitu bertobat habis-habisan. Jadi mana jimat hilang semua. Nah, kalau waktu gila setahun saya dikasih tahu. Nah, saya disuruh pendeta Gilbert sekolah Alkitab. Itu lulus tahun 96. Saya pendeta murid Pontas Pardede. Lulus ranking 4, murid tinggal 4. Nah, saya itu waktu sekolah Alkitab tuh, saya itu pengagumnya Pak Yusak Cipto sama Bu Iin. Karena waktu sekolah Alkitab, Pak Yusak Cipto udah terkenal, Bu Iin udah terkenal. Saya belum apa-apa. Masih sekolah saya. Nah, itu tahun 96 saya lulus. Nah, waktu itu saya lulus sekolah Alkitab, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Kenapa saudara? Hamba Tuhan itu banyak proyek thank you-nya. Banyak proyek terima kasih. Jemaat yang pelit sama yang murah hati itu banyak yang pelit. Kalau di sini murah hati ya. Saya pikir wah jadi hamba Tuhan bokek lah. Nggak maulah saya. Saya bergerak di bisnis. Waktu itu saya masih ingat, saya bisnis plastik. Saya lupa panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tapi pada waktu saya bisnis, tiba-tiba Tuhan bicara. Hari ini kau kupanggil. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Kitab Ibrani pasal 11. Ayat 1 sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Elohim. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Adalah saudara? Harapan. Harapan akan firman Tuhan. Harapan akan mujizat Tuhan. Harapan akan kuasa Tuhan. Saudara, apapun tantanganmu, apapun badai yang datang, apapun tekanan, apapun persoalanmu, yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah satu, harapan. Apa saudara? Kalau seseorang sudah hilang harapan, repotnya ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Udah, tidak ada harapan dia. Makanya saudara, apapun badai, apapun tekanan, apapun rintangan, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa saudara? Harapan pertolongan Tuhan, harapan pelindungan Tuhan. Dan dasar dari iman adalah apa? Harapan. Amin. Harapan dalam firman-Nya, janjinya, kuasanya. Dan iman itu berbicara apa? Satu. Iman berbicara apa? Percaya bahwa Tuhan pelihara kita di bumi dan di sorga. Amin. Bahwa Tuhan memelihara kita di bumi dan apa saudara? Di sorga. Jadi kalau kita percaya Yesus, pasti dijamin masuk sorga. Dan keselamatan itu adalah anugerah. Ada satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Jadi kalau saya itu terus terang selama saya hidup, saya belum pernah lihat kebaktian seperti ini. Dan selama saya hidup. Tetapi saya melihat suasana seperti ini pada waktu saya menghadap Yang Maha Kuasa. Yang saya ingat hanya satu benda aja, yaitu ini. Satu itu aja. Dan di sana ada 2 manusia yang masih hidup sampai sekarang. Waktu Tuhan bicara sama saya, Daud, sudah waktunya kau menghadap Yang Maha Kuasa. Waduh, sudah waktunya. Wah, matilah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, bila umurku boleh diperpanjang, aku mau melayani Engkau sungguh-sungguh. Bila Engkau memberi aku waktu. Nah, Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kau menghadap Yang Maha Kuasa. Saya bingung nanti modelnya aku mati piye. Caranya mati piye kan gitu dah. Saya naik sepeda motor boncengan sama teman. Itu di arah Wonogiri saya masih ingat. Ada truk jalannya kenceng. Tanpa rating berhenti. Sepeda motor saya sama teman saya mau nyalip. Maduar tabrakan. Nah, kecelakaan yang paling berbahaya itu bukan yang di depan, tapi yang di belakang. Karena yang di belakang enggak tahu apa-apa. Makanya dari kejadian itu, kalau saya naik motor, minta di depan terus saya. Jadi masih ingat, yang depan kan tahu, betul? Yang belakang kan enggak tahu. Waduh, gini, ya yang depan gini, lah saya kan enggak tahu, langsung gini. Buar, temangsang di bak truk tuh gini. Temangsang dah. Enggak itu, ya kan yang depan tahu kan. Nah dia mau nyalip, waktu mau nyalip gini, truknya berhenti dah. Kan enggak sempat, hanya jarak dekat gini, wah langsung dah. Nah ini kan tahu langsung gini dah, saya kan enggak tahu. Duang langsung gini. Lah, waktu itu saya masih ingat. Ada malaikat menjemput saya. Bawa ke satu tempat. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Saya juga ngomong, saya kaget loh, bisa ngomong saya. Jadi nanti kita di surga ada bahasa sendiri yang bukan bahasa manusia.
Bapak. Saya gini, Bapak. Kaget ya. Nah, saya ada di sebuah tangga. Tangganya emas. Dan setiap tangga itu ada malaikat. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berlaksa-laksa. Dan malaikat itu tidak ada yang kecil. Kayak anak-anak seperti ayam. Tidak ada. Ingat itu. Malaikat itu tidak ada yang kecil. Sering kan kita lihat gambar. Ada malaikat bayi gini. Ada itu. Tidak ada itu. Nah, malaikat itu tinggi-tinggi. Wajahnya anak muda semua. Tampan. Silver. Dan itu. Nah, malaikat itu. Cara gini. Sebelum kau menghadap yang maha kuasa. Engkau harus masuk satu ruangan dulu. Waktu itu saya jalan. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan malaikat berkata, engkau dilayakkan masuk tempat ini. Sebelum menghadap yang maha kuasa. Saya lihat tabut perjanjian. Dan terdengar nyanyian. Ku nyanyi haleluya. Biar awan kemuliaanmu terus. Nah, roh saya tersungkur. Nah, sebenarnya pada waktu ke sana, tiba-tiba roh saya itu tersungkur itu model bukan seperti ini, saudara. Bukan, saudara. Nah, malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Diajak jalan saya. Nah, pada waktu saya menghadap yang maha kuasa, datang dua manusia. Dan itu adalah manusia abadi yang belum pernah mengalami kematian. Nah, dia bicara pada saya suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Dia ngomong-ngomong sama saya. Nah, saya ditemanin kembali ke tangga emas itu lagi. Nah, di situ saudara, di tangga itu ada sebuah tahta. Dan di tahta itu bicara, Daud, sebenarnya engkau sudah ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Tetapi selama engkau diperpanjang di muka bumi, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Karena waktunya tiba, aku akan menjemputmu. Bukan malaikat lagi yang akan kuutus menjemputmu. Tapi waktunya tiba, aku sendiri yang akan menjemputmu. Tapi sebelum engkau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu. Langsung tangannya gini. Seperti layar lebar. Dari awal kejadian sampai akhir dunia. Termasuk Adam dan Hawa. Hari-hari yang akan terbentuk. Dan dua manusia ini menjelaskan saya berbicara. Di mana saya tidak boleh ungkapkan rahasia itu. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas. 2 menyusul. Jadi sebenarnya sebelum apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir sudah ada di sana. Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi resesi krisis ekonomi. 25 tahun. Dimulai dari 98. Anginnya akan datang 2018
dan badainya datang 2020. Dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Ingat saudara, setitik terang. Jadi tahun 2023 apa saudara? Setitik apa? Terang. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. 2021, tepatnya bulan April, Indonesia mengalami deflasi inflasi bertemu. Harga-harga barang naik, tapi daya beli masyarakat turun. Resesi ekonomi. Yes. Dan 2023, tepatnya bulan Januari, setitik terang datang. Setitik, saudara. Terusan Tuhan bicara sama saya. Mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan ke satu tempat. Dan tempat itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Lantainya emas. Di sana ada benteng, tembok, air mengalir. Tapi terbuat dari batu emerald, ruby, blue sapphire, cat eye. Yang tidak ada batu akik. Apa saudara? Apa saudara? Tidak ada batu akik, saudara. Sana tuh semua batu apa? Batu mulia. Tidak ada batu akik aja. Nah, Tuhan kata, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab. Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun manusia dan malaikat tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi untuk kedatangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, setelah itu Tuhan bicara sama saya. Hari yang terjadi, tunjukkan. Jadi sebenarnya semua yang ada di muka bumi ini, sebelum kita melewati, grand design-nya sudah ada di sana. Yes. Tapi manusia diberi kehendak bebas memilih. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku, istriku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik enggak balik saya. Nah, apa yang terjadi? Yes. Ada seorang perempuan rambutnya lurus. Saya mau lihat wajahnya ditutup. Ya Tuhan, nyari ya, rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti kau akan ketemu di satu tempat kebaktian. Betul, saya ketemu istri saya itu di Jogja. Dan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya gini. Berhadapan gini. Siapa ini Tuhan, anak kecil ini? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, kenal istri aja belum udah ketemu anak ya. Anak perempuannya gini, ngeliatin gini. Siapa Tuhan? Ini anakmu di masa depan. Jadi sebelum saya ketemu, itu udah ada desainnya di sana. Nah setelah itu Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Nah, di situ saya suruh naik kereta berkuda. Tapi dua manusia ini lagi yang selalu mendampingi. Dan saya tahu dia adalah Elia dan Henok. Dia bicara pada saya. Suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Ngomong-ngomong.
Setelah itu, dan dua manusia ini pula ya, yang akan kembali ke muka bumi. Yang apa saudara? Akan kembali ke muka bumi. Di kitab Wahyu, yang disebut saksi adalah orang hidup. Kan tidak ada orang mati bersaksi, betul? Betul? Yang disebut saksi adalah manusia hidup. Dan dua manusia ini masih ada di sana. Nah, dia bicara sama saya, ngomong suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Langsung setelah itu, saya suruh naik kereta berkuda. Kereta berkuda, saya masih ingat juga persis desainnya aja, modelnya ingat terus. Kudanya itu berapi, modelnya seperti ini. Ini nih. Nah, sini ada malaikat gini nih, saya suruh ada di belakang. Nah, saya kira itu kan kayak take off pesawat gini dah. Enggak, gini saudara. Kan saya kira kan take off gini, ya betul enggak? Jadi begitu keretanya gini, langsung gini berputar gini dah, gini, langsung beng gitu dah. Aku kok beda. Gini, langsung gini dah. Itu nyala api dah. Roh saya masuk dalam badan. Hidup lagi dah. Santuan bicara. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Amin. Dan kata-kata itulah saya tidak bisa lupa seumur hidup. Nah, santuan bicara, pada waktunya tiba, aku sendiri yang menjemputmu. Nah, jadi sekarang ini semua hari-hari yang saya lihat waktu di sana sudah hampir semua terjadi. Yang belum kejadian hanya satu saja, saudara, yaitu saya dijemput Tuhan. Nah, jadi sekarang saya pergunakan hidup saya untuk menunggu yang Maha Kuasa menjemput saya. Nah, saudara, tentang corona ini gimana? Ini rahasianya adalah 2021. Apa saudara? 2021, 5 tahun ke depan akan bermutasi terus. Dan puncaknya error. Puncaknya saudara, error. Dan 5 sampai 10 tahun ke depan. Ingat saudara, 5 sampai 10 tahun ke depan. 5 sampai 10 tahun depan. Kasus corona ini menjadi kasus virus biasa. Influenza atau flu biasa. Nah, saya sharing sama saudara, santai aja saudara. Waktu saya kecil, zaman dulu itu banyak namanya demam berdarah. Dan ada penyakit yang lebih berbahaya, yaitu pes, tikus. Betul? Waktu itu guru saya, sebelum saya ke rumahnya dia untuk di pertapaan, dia nyuruh saya makan suatu buah, di mana buah itu harus dimakan sebelum saya ke rumahnya dia. Pertama adalah pisang. Apa saudara? Saya tanya sama guru saya, kenapa harus pisang? Ingat, tidak ada monyet stroke karena makan pisang. Apa saudara? Makan apa? Coba, monyet kan gantung-gantung, tidak ada yang stroke gitu ya. Tidak ada yang keselio lagi. Nah, pertama, karena saya itu setiap hari suruh makan pisang. Nah, guru saya ngomong, kenapa? Tidak ada monyet stroke karena pisang. Ya udah makan pisang aja. Nah, pisang. Kedua, jambu. Jambu yang dalamnya merah, jambu biji. Apa saudara? Jambu biji. Yang dalamnya merah itu. Jelas saudara? Jambu apa? Jambu biji, dalamnya merah. Ingat,
Virus itu hanya bisa dihadapi dengan daya tahan tubuh. Dan Tuhan sudah ciptakan untuk menghadapi virus di sekitar kita. Yaitu apa? Buah-buahan. Kedua, saudara, jambu apa? Jambu biji. Apa, saudara? Jambu biji. Ketiga, alpukat. Apa, saudara? Alpukat. Selama 1 minggu saya suruh makan ini. Dan telur hanya 2 biji. Telur ayam kampung tapi 2 biji. Selama seminggu saya suruh makan itu terus. Dan ingat daun seledri yang di jus. Apa yang terjadi, saudara? Seminggu saya dari situ di rumah ke tempat guru saya. Saya masih ingat ini tempat saya tidur jarak 1 meter. Itu ada tikus sudah beranak cucu berapa generasi di situ. Saya tidur sama tikus-tikus. Kenyataannya saya tidak pernah terkena penyakit pes dan tidak terkena penyakit demam berdarah. Termasuk guru saya di situ, makannya itu. Jadi saudara, sekarang kan yang sakti orang demam panas sama batuk. Bubar, betul gak? Betul? 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 Saya masih ingat itu. Saya punya teman ngambil ATM. Ini antrinya panjang. Waktu ngambil ATM, teman saya gini. Dia nengok, hilang semua. Jadi waktu dia ngambil ATM, waktu dia gini, itu belakang tuh banyak orang, antri. Begitu dia batuk, itu dia cabut, nengok, satu pun tidak ada di situ. Kejadian di Jakarta. Saya masih ingat itu. Saya masih ingat waktu di Hong Kong, waktu zamannya SAR dulu itu. Saya kan di Hong Kong jalan-jalan sama Alek Kembar. Nah, saya wah rame-rame gitu. Saya iseng-iseng batuk. Kaget, sepi. Jadi sekarang yang sakti itu orang batuk sama demam. Orang panas. Tidak percaya, coba aja. Langsung bubar, sepi. Ya, yang pertama ingat itu. Bahwa Tuhan pasti pelihara kita di bumi dan Tuhan bicara bahwa aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Apa saudara? Apa saudara? Di tengah-tengah apa? Kesusahan. Ingat bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Yang jadi pertanyaan, apa yang saudara lakukan untuk menuju tahun 2023? Betul? Perlu sudah tahu, setitik terang baru datang. Itu 2023. Pemulihan Indonesia total 2035. Ingat, orang pulih kan juga bertahap, tidak langsung pulih. Nah, 2035 itu rahasia apa saya tidak tahu. Tapi yang jelas 2035 itu pulih. Tapi setitik terang datang 2000 apa? 23. Dan tahun 2022 di Indonesia baru belajar normal. Apa saudara? Apa saudara? Baru belajar normal itu 2022. Hal ini sudah saya khotbahkan tahun 2014. Waktu itu saya dianggap orang gila, halusinasi. 2019 semakin saya khotbah itu untuk mempersiapkan tahun 2020. 2014 Tuhan beritahu supaya beli tanah, berkebun dan berternak. Apa saudara? Berkebun dan berternak. Kedua, emas.
Ingat, perlu tahu bahwa tahun depan 2022 inflasi terjadi di Indonesia. Berkebun dan apa? Beternak. Dan yang kedua emas. Waktu 2014 saya tanya Tuhan, untuk apa Tuhan? Lakukan aja. Makanya sebelum 2020, yaitu 2016, 2017, saya siapkan perkebunan ada di lereng Gunung Merapi. Tepatnya di Boyolali. Karena Tuhan memberitahu saya, 2020 dimulai. Badai itu datang. Jadi saya seperti Nabi Habakuk yang menunggu hari kesusahan. Nah, 2019 saya khotbahkan berulang-ulang. Waktu itu banyak berkata, tahun 2020, tahun mujizat, tahun kelimpahan, tahun berkat. Saya hanya seorang diri, 2019. Badai datang, 2020. Saya kan timnya pendeta Gilbert Umendong, saya ikut Pak Gilbert belum lama. Saya ikut Pak Gilbert itu baru 27 tahun. Berapa tahun saudara? Lumayan saudara. Dan saya tidak pernah pindah gereja. Pindah-pindah tidak pernah. Saya ikut Pak Gilbert dari tahun saya bertobat, pelayanan sampai sekarang. 27 tahun. Geren masih di perutnya ibunya. Saya 27 tahun ikut Pak Gilbert. Pak Gilbert ditanya banyak orang karena dianggap meresahkan. Pak Gilbert, Daud Tony itu kok ngatakan 2019 bahwa badainya datang 2020. Mana buktinya? Januari ngomong gitu. Pak Gilbert ngomong gini, ini kan baru Januari, kita tunggu Desember. Kalau itu memang pesan Tuhan untuk kita, berarti terjadi. Kalau bukan, nabi palsu dia. Ya udah. Ya udah. Januari, Februari, Maret, April. Corona. Apa saudara? Saya berdoa, Tuhan, kenapa corona ini diizinkan? Betul? Kan itu iblis itu, betul? Kenapa Tuhan izinkan? Betul? Waktu Tuhan saya tanya, Tuhan kenapa diizinkan? Tuhan bicara pada saya satu hal, bahwa Tuhan merobohkan benteng-benteng tembok yang memisahkan, memecah belah gereja. Doktrin, ingat apa saudara? Doktrin dan apa saudara? Tembok-tembok apa? Gereja. Supaya apa? Tuhan beritahu. Supaya Injil itu diberitakan di seluruh dunia. Ingat, segala sesuatu itu masih kendali dan seizin tuh supaya Injil itu diberitakan ke seluruh apa saudara? Dunia. Ingat itu. Itu pesan Tuhan untuk saudara semua. Jadi saudara, saran saya, kalau saudara ada kebun, misalnya tidak ada tempat, pakai polybag. Semua berkebun dan beternak. Dasar manusia diciptakan Tuhan, ingat ya, adalah berkebun, mengelola Taman Eden. Betul? Betul? Waktu diusir keluar, manusia berkebun dan beternak. Jadi ingat, dua ini lakukan tahun ini untuk menuju tahun 2023. Kenapa? Karena kondisi seperti ini, kita semua baru belajar normal tahun depan. Untungnya sudah siapkan 2016-2017. Kalau tidak, pada waktu PSBB itu, depan tembok, atap plafon, kanan kiri tembok, stres, betul? Tapi saya ada kegiatan berkebun. Ya berkebun, dan saran saya udah punya lahan, alpukat. Tanam kebun-kebun untuk jangka panjang. Alpukat, nangka, durian.
Nah, apokat, nangka, duren, pete. Apa saudara? Pete. Nah, dan yang keempat pisang. Karena tidak ada monyet, stroke dan makan pisang. Dan saran saya, gunakan semua untuk berkebun. Ingat, Tuhan pasti mempersiapkan kita yang terbaik. Apa buktinya? Kita pasti diberi masa depan sama Tuhan. Ingat saudara, kenapa manusia diciptakan dari debu tanah? Kenapa manusia tidak diciptakan dari besi baja? Itu namanya robot cop. Kenapa manusia tidak diciptakan dari berlian dan emas? Tapi kenapa manusia diciptakan dari debu tanah? Karena di dalam debu tanah banyak potensi. Apa saudara? Sudah perhatiin? Pada waktu Tuhan menciptakan tanaman-tanaman di muka bumi, Tuhan cukup bicara apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, buah-buah yang berbiji, menghasilkan biji. Dari seluruh bumi ini, langsung muncul nanas, mawar, semua tanam-tanaman yang ada di bumi. Kenapa Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah? Karena apa? Di dalam tanah banyak potensi. Perhatikan, emas proses dari tanah. Minyak bumi proses dari tanah. Batu bara proses dari tanah. Semua yang berharga, semua proses tanah. Makanya Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah. Artinya di dalam diri kita banyak sekali potensi. Apa saudara? Apa saudara? Potensi. Di dalam diri kita banyak potensi. Bagaimana kita tahu potensi kita? Betul? Betul? Suatu kali saya nemui Gilbert. Saya itu khotbah enggak bisa, terus terang enggak bisa. Waktu tes berkhotbah hermeneutik homiletik, guru saya berkata, Daud kamu khotbahnya bagus sekali, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Suaramu ancur-ancuran katanya. Ingat saudara, corona ini adalah iblis yang bekerja. Roh apa? Ketakutan. Dan apa yang terjadi saudara? Semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Nah. Waktu nyanyi, suara saya hancur. Yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Nah yang kedua, saya ngajar sekolah minggu, bubar. Saya bingung, saya mau jadi apa? Saya tanya sama Gilbert, Pak Gilbert, saya ini mau jadi apa? Ya jadi manusia, memang kamu monyet. Ya, Gilbert ngomong, apa yang kamu bingungkan Daud kawan? Dia bilang saya kawan. Saya tidak tahu potensi saya. Dalam hidup saya tahunya hanya satu Pak Gilbert. Apa itu? Setan. Gilbert diam aja. Daud, jangan berkecil hati. Apa yang kamu alami, apa yang kamu tahu, itu bukan kebetulan. Itu saya semua, apa yang aku alami, dan aku tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta, potensi yang Tuhan berikan. Gilbert nanya saya, kamu taunya apa Daud? Setan. Ini Daud, ada orang yang dalam hidupnya hanya taunya virus. Dari kecil dia taunya virus dan dia suka virus. Dia tekunin virus terus. Sampai dia jadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya setan. Tekunin apa yang kamu tahu. Jangan menekunin apa yang tidak kamu tahu. Ingat, tekunin apa saudara? Jadi saudara, apa yang kau alami, apa yang kau tahu, bukan itu potensi,
talenta yang Tuhan kamu tekunin setan terus. Jangan ke kanan atau ke kiri. Tapi pesan saya satu daun. Jangan setelah itu kamu jadi setannya sendiri. Dari situ saya tekunin satu bidang sampai sekarang. Satu bidang aja. Setan. Bertahun-tahun setan terus. Karena bidang saya setan, saya sudah sampai khotbah di Amerika, Manhattan. Hanya bahas satu. Setan itu siapa? Sampai Australia, sampai Hong Kong, sampai Korea, berbagai negara. Hanya bahas satu bidang, setan. Sampai seluruh Indonesia, berbagai tempat, hanya satu bidang, setan. Dan tahun 2001-2003, saya diminta memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Tentang apa? Setan. Tentang ilmu hitam itu gimana? Ilmu kebal gimana? Apa kelemahannya? Itu 2001-2003. Tentang setan. Nah, 2004 sampai 2014, saya diminta jaga presiden dengan Sandi, Elang 55, Komando Elang 55. Ya, itu aja. Untuk pengamanan, bidang apa? Bidang setan. Bidang supranatural. Kejahatan berhubungan dengan ilmu hitam. Itu saya dari 2004-2014. Nah, di situ saya baru mengerti bahwa apa yang kita alami itu bukan kebetulan. Jadi saudara, dalam kondisi seperti ini, fokuskan, tekunkan yang engkau tahu. Pak, taunya cacing. Tekuni cacing. Ingat, cacing itu apa? Bisnis apa? Ternak apa? Ingat, cacing untuk pakan ikan. Betul? Betul? Taunya masa, fokuskan itu. Itu Tuhan sudah memberi engkau masa depan. Engkau taunya IT, tekuni dah. Apa yang engkau tahu yang terjelek pun bisa menjadi berkat. Pesan Tuhan untuk kita satu. Untuk masa-masa seperti ini, tekunin apa yang Anda tahu. Siapa yang setuju angkat tanganmu? Katakan, bukan kebetulan. Aku tahu. Tapi ada rencana Tuhan untuk tahu potensi dan talenta. Amin. Ingat, yang terjelek pun bisa diubah menjadi berkat. Amin. Taunya saudara apa? Mesin, tekuni mesin. Dan semua talenta yang ada, serahkan untuk Tuhan. Amin. Nanti lain waktu Ibu In, baru saya akan bahas tentang setan. Karena itu bidang saya. Jadi saudara, sebenarnya tentang doa peperangan itu ada pengaruh besar. Jangan diremehkan. Tidak akan ada pertobatan tanpa peperangan. Yaitu apa? Doa peperangan. Nah, dan orang bertobat tidak ada tanpa Roh Kudus. Semua adalah hasil karya Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau tak perhatiin, Bu ini termasuk pelopor dalam doa peperangan. Nah, karena ini senior, di atasnya saya. Nah, di atasnya saya, bayangin saya sekolah Alkitab, dia udah khotbah, saya sudah hampir tidak lulus. Saya itu kan lulus karena lulusan toh. Kak Pontas panggil saya, Daud sebenarnya kamu tidak lulus. Loh gitu Pak. Tapi kalau tidak diluluskan murid tinggal 4. Karena belas kasihanku engkau kunyatakan lulus. Jadi saya lulus itu sekolah Alkitab setingkat SMA. Tetapi saya serahkan apa yang saya tahu. Dan saya dulu pernah sempat mau dikasih gelar doktor. Tapi doktornya itu yang bikin saya tidak mau. Nah, doktor setan nih. Ya, udah mau saya. Gelar honoris causa.
dokter Pak Daud, enggak mau saya. Enggak bayar Pak Daud, Anda suruh ke Amerika. Nanti kita ini, karena ada ininya, hal yang baru. Enggak, saya enggak mau. Loh kenapa? Enggak mau saya. Wong saya lulus saja anugerah kok. Tapi pesan Tuhan satu dalam hidup saya. Pergunakan hidupmu sebaik. Jadi saudara, sebelum saya serahkan, ada satu pesan Tuhan untuk kita. Bahwa Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Yang kedua, apa yang saudara lakukan dalam penyembahan, dalam ini, itu tidak salah. Di Alkitab ada semua. Nah, tetapi semua itu tergantung iman seseorang. Kalau engkau mengimani, jadi. Ada satu lagu saya, hafal enggak ya sini ya? Hah? Kaki rusa.